Bab 1566, bukan Master Prasasti Suci. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Meskipun Duan Lingtian memiliki pemikiran seperti itu di benaknya, dia tidak yakin akan hal itu. Di dunia yang mengikuti hukum rimba ini, bahkan ada ayah dan anak yang berjatuhan dan menjadi musuh, apalagi hanya keponakan belaka. Namun, pemimpin klan dari klan Situ cukup murah hati. Jimat Strider Surgawi bintang 4 dan Jimat Energi Emas bintang 4. Bahkan aku tidak bisa tidak merasa tergoda. Memang, Duan Lingtian sangat tergoda. Atristar Divine Strider Talisman memberi penggunanya kecepatan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage selama 15 menit. Jimat Energi Emas bintang 3 memberi penggunanya pertahanan pembangkit tenaga listrik Paramount Saint Rudiment Stage selama 15 menit. Jika 4-star Divine Strider Talisman dan Golden Energy Jimat digunakan, mereka pasti akan memberikan kecepatan dan pertahanan penggunanya yang setara dengan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Meskipun Duan Lingtian cukup kuat sekarang, dia hanya akan mampu membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage terlemah jika dia menggunakan Jasper Celestial Sword. Apalagi dia harus membayar mahal. Itu mirip dengan menimbulkan 1000 poin kerusakan pada musuh dan 800 poin kerusakan pada dirinya sendiri. Adapun kecepatan, bahkan jika dia melepaskan kecepatan tercepatnya dengan bantuan pedang terbang dari wilayah 1000 pedang, dia hanya bisa mengejar pembangkit tenaga listrik Saint Stage terlemah, itu masih jauh dari pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang sebenarnya. Saya baru saja tiba di ibu kota Windfall Nation dan sama sekali tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempat itu, mungkin ini akan menjadi kesempatan besar bagi saya untuk menstabilkan sementara posisi saya di ibu kota Windfall Nation. Ketika Duan Lingtian memikirkan ini, dia bahkan lebih tergoda. Dia baru saja tiba di ibu kota Windfall Nation. Apakah itu menemukan Bai Li Hong atau menanyakan tentang kekuatan di belakang Suen Nai, dia pasti membutuhkan koneksi untuk melakukan itu. Saat ini, dia tidak memiliki koneksi sama sekali. Insiden Tuan Muda Agung dari klan Situ yang disihir ini adalah kesempatan besar bagi Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian yakin 80% bahwa Tuan Muda Agung dari klan Situ dikutuk menggunakan prasasti iblis. Itu menjelaskan gejala tersihir yang dia tunjukkan saat ini. Prasasti iblis dijelaskan dalam token giok yang berisi prasasti suci. Itu juga menjelaskan bagaimana seseorang bisa memecahkan prasasti itu. Selain itu, berdasarkan kata-kata dua pria parubaya itu, sepertinya prasasti iblis yang ditempatkan pada Tuan Muda Agung dari klan Situ bukanlah yang kuat. Meskipun itu bukan prasasti iblis yang kuat, Master Prasasti 9 Bintang Saint masih tidak akan dapat memecahkannya jika dia tidak tahu metodenya. Tanda hitam yang menyerupai laba-laba. Mungkinkah itu prasasti setan laba-laba apotik? Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri. Dalam token giok yang berisi prasasti suci, telah dijelaskan beberapa prasasti iblis yang umum ditemukan dan cara untuk memecahkannya. Prasasti setan laba-laba apotik adalah salah satu prasasti yang disebutkan. Itu adalah prasasti iblis bintang 1, jenis prasasti iblis yang paling sederhana dan termudah. Duan Lingtian telah menguasai seni prasasti aneh. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membaca informasi yang disimpan di bagian selanjutnya dari token giok. Dia tidak akan tahu tentang keberadaan prasasti iblis jika bukan ini masalahnya. Duan Lingtian hampir yakin Bai Li Hong tidak tahu tentang prasasti iblis meskipun dia juga membaca informasi yang tersimpan dalam token giok. Ini karena informasi mengenai prasasti iblis tidak mencolok di antara berbagai informasi yang tersimpan dalam token giok. Jika seseorang tidak dapat menguasai seni prasasti aneh yang disimpan di bagian sebelumnya, seseorang, tentu saja, tidak akan membaca informasi di akhir karena itu hanya akan membuang-buang waktu. Jika bukan karena fakta bahwa Duan Lingtian telah menguasai seni prasasti aneh, dia sangat yakin dia akan melewatkan informasi tentang prasasti iblis di bagian selanjutnya. Setelah makan dan membayar tagihan, Duan Lingtian berjalan keluar dari restoran saat dia merumuskan rencana di dalam hatinya. Saya hanya akan melakukan perjalanan ke klan Situ dan melihat-lihat, namun, jika saya memastikan bahwa Kaisar Bangsa Windfall adalah orang yang ingin membunuh Tuan Muda Besar klan Situ, lebih baik bagi saya untuk tidak mencelupkan kakiku di genangan air keruh ini. Saya baru saja tiba di ibu kota Windfall Nation. Jika saya menyinggung Kaisar sebelum mendapat kesempatan untuk melakukan apa yang saya lakukan di sini, itu tidak akan baik untuk saya. Setelah bertanya tentang lokasi klan Situ, Duan Lingtian segera menuju ke sana.
Sebagai salah satu klan besar yang hanya kalah dengan Windfall Nation, rumah besar klan Situ sangat megah dan besar. Itu tidak jauh lebih kecil dari tanah Sekte Penerangan Bulan. Faktanya, perkebunan Sekte Penerangan Bulan terletak di gunung yang tandus. Rumah Situ Klan, di sisi lain, terletak di area utama di ibu kota Windfall Nation. Ada cadangan Sandstone kelas 6 yang dikendalikan keluarga Kekaisaran Windfall Nation. Itu terletak di bawah Imperial Palace of Windfall Nation. Ada juga cadangan Sandstone kelas 7 di bawah rumah Situ Klan. Selain itu, lingkungan budidaya di Windfall Nation umumnya baik. Karena alasan ini, lingkungan budidaya di rumah Situ Klan jauh lebih baik daripada Sekte Penerangan Bulan. Di pintu masuk besar klan Situ. Setelah sekelompok penjaga klan Situ mengetahui niat kunjungan Duan Lingtian, salah satu dari mereka dengan cepat masuk untuk melaporkannya. Segera setelah itu, seorang lelaki tua muncul. Penjaga klan Situ yang masuk untuk membuat laporan mengikutinya dari belakang. Penampilan lelaki tua itu biasa saja. Namun, matanya bersinar cerdas. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukanlah orang yang sederhana. Apakah kamu percaya diri? Ketika lelaki tua itu keluar, dia tidak banyak bicara. Dia hanya menatap Duan Lingtian seolah-olah mencoba memastikan seberapa percaya diri Duan Lingtian. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresinya tetap tidak berubah, dan matanya tidak goyah. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, alih-alih bertanya kepada saya apakah saya memiliki kepercayaan diri atau tidak. Mengapa Anda tidak membawa saya masuk sehingga saya dapat melihat Tuan muda hebat Anda? Saat ini, tidakkah menurutmu kamu harus memperlakukan kuda mati seolah-olah masih hidup? Ketika kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, wajah lelaki tua itu langsung berubah muram. Kamu benar-benar membandingkan Tuan muda klanku dengan seekor kuda. Seketika, kelompok penjaga klan Situ juga memelototi Duan Lingtian dengan permusuhan seolah-olah mereka akan menyerangnya segera setelah lelaki tua itu memberi mereka perintah. Sepertinya klan Situmu tidak merasa bahwa masalah ini mendesak. Kalau begitu, baiklah, anggap saja aku tidak datang. Sambil menggelengkan kepalanya, Duan Lingtian berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, saat Duan Lingtian berbalik, lelaki tua itu menghalangi jalannya dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir kamu dapat melakukan itu setelah menghina Tuan muda kita? Apakah Anda benar-benar berpikir klan Situ kami tidak berguna? Petik 2. Nyah. Duan Lingtian mengucapkan sepatah kata pun tanpa tergesa-gesa saat dia mengerutkan kening. Pada saat Duan Lingtian mengira pria itu akan berbalik bermusuhan dan menyerang, sebuah adegan mengejutkan terjadi. Tolong, orang tua itu tidak hanya tidak menyerang, tetapi dia benar-benar minggir dan dengan hormat mengundang Duan Lingtian ke rumah besar klan Situ. Ini sedikit mengejutkan Duan Lingtian. Mungkinkah anggota klan Situ sebenarnya masokis? Mereka hanya akan menyukainya jika dia menggunakan kekuatan. Tuan, saya minta maaf karena tidak sopan sebelumnya. Saya hanya ingin memastikan Anda benar-benar kompeten. Bagaimanapun, Tuan muda kita saat ini dalam situasi yang mengerikan. Dia tidak bisa lagi menahan cedera, pria tua itu menjelaskan saat matanya menjadi redup, dan dia menghela nafas. Sudahkah Anda memastikan apakah saya kompeten atau tidak? Duan Lingtian menatap lelaki tua itu dengan senyum tipis. Berdasarkan kepercayaan diri Anda saja, sudah cukup bagi saya untuk mengundang guru untuk mencoba. Seperti yang Anda katakan, situasi Tuan muda kita sekarang harus diperlakukan seolah-olah kuda yang mati itu masih hidup, lanjut lelaki tua itu. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, dia merasa itu lucu di dalam hatinya. Ekspresi muram di wajahnya menghilang, dan dia berkata, tolong pimpin jalannya. Seperti kata pepatah, sulit untuk menamparkan wajah yang tersenyum. Karena pihak lain sedang tulus sekarang, tidak akan baik baginya untuk pergi begitu saja pada saat ini. Selain itu, karena dia bermaksud untuk menstabilkan posisinya di ibu kota Windfall Nation, Situ Klan adalah pilihan terbaiknya. Setelah memasuki klan Situ, pemandangan yang menyambutnya membuat matanya langsung berbinar. Seperti yang diharapkan dari klan besar di ibu kota Windfall Nation. Dekorasi di halaman depan mansion memang membuka mata. Paling tidak, semua dekorasi yang pernah dilihat Duan Lingtian sebelumnya tidak bisa dibandingkan dengan klan Situ sama sekali. Selama perjalanan, Duan Lingtian juga mengetahui identitas lelaki tua itu. Orang tua itu adalah manajer mansion luar untuk klan Situ. Meskipun lelaki tua itu membawanya ke klan Situ,
Duan Lingtian dapat melihat lelaki tua itu tidak memiliki harapan besar untuk menyembuhkan Tuan Muda Agung dari klan situ. Rasanya lebih seperti formalitas. Adapun apa yang terjadi sebelumnya di luar mansion, Duan Lingtian menduga itu adalah ujian yang dibuat oleh klan situ. Mereka yang tidak percaya diri tidak perlu masuk untuk mencoba sama sekali. Ini adalah sikap klan situ. Di bawah bimbingan lelaki tua itu, Duan Lingtian berjalan melintasi halaman depan klan situ menuju koridor yang sangat panjang sebelum akhirnya berhenti di ujung koridor di depan sebuah pintu besar. Di depan pintu besar, jalan Duan Lingtian dan orang tua itu terhalang. Seperti yang diharapkan dari klan besar Windfall Nation, keamanannya sangat ketat, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Faktanya, orang yang membawanya adalah manajer halaman depan. Bahkan dia diblokir tanpa ampun. Dokter ini ada di sini untuk melihat penyakit Tuan Muda yang agung. Kirim seorang pria keluar, dan bawa dia untuk menemui manajer Fu. Pada saat ini, lelaki tua itu mempercayakan Duan Lingtian kepada murid-murid klan situ yang menjaga pintu besar di rumah bagian dalam. Setelah itu, dia berbalik untuk berkata kepada Duan Lingtian, "Tuan, setelah Anda memasuki pintu ini, Anda akan tiba di rumah bagian dalam klan situ kami. Mereka akan mengirim seorang pria untuk membawa Anda ke manajer Fu, bagian dalam, manajer mansion dari situ klan. Manajer Fu kemudian akan membawamu ke Tuan Muda hebat." Petik 2. Baik. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia memasuki rumah bagian dalam, mengikuti jejak murid klan situ. Setelah memasuki rumah bagian dalam, Duan Lingtian memiliki pengalaman membuka mata lainnya. Dibandingkan dengan halaman depan atau bahkan seluruh rumah luar, dekorasi rumah dalam bahkan lebih indah dan megah. Itu memancarkan getaran santai dan menyegarkan. Segera setelah itu, Duan Lingtian bertemu dengan manajer Fu, manajer rumah bagian dalam. Manajer Fu ini adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 30-an atau 40-an. Meskipun dia tidak secantik kedua tunangannya, pesona yang tak terlihat dan mempesona yang terpancar dari sosok montoknya membuat orang secara tidak sadar tertarik padanya. Setelah mengetahui niat Duan Lingtian, wanita cantik itu mempelajari Duan Lingtian dengan sedikit cemberut. Meskipun seseorang tidak dapat menilai seseorang berdasarkan usia mereka di tanah suci bela diri Dao, kemudaan dan ketampanan Duan Lingtian membuatnya tampak tidak dapat diandalkan. Duan Lingtian, tentu saja, memperhatikan reaksi wanita itu, dan dia bisa menebak apa yang dia pikirkan. Namun, dia tidak terganggu dan hanya tersenyum. "Ikuti aku." Wanita cantik itu memberi isyarat dengan acuh tak acuh sebelum dia memimpin. Duan Lingtian mau tidak mau mencuri pandang ke sosok montoknya yang bergoyang. Bukan karena dia pria yang bejat, tapi ini hanya naluri pria. Saat mereka berjalan, wanita cantik itu bertanya dengan acuh tak acuh, "Berapa banyak bintang guru prasasti suci?" "Aku bukan master prasasti suci." Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Responnya langsung membuat wanita cantik itu menghentikan langkahnya. Berbalik, dia menatapnya dengan kesal. "Kamu bukan guru prasasti suci. Lalu untuk apa kau di sini?" Bab 1567, Peringkat Surga. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Jangan bilang klan situmu memiliki aturan yang menyatakan hanya master prasasti suci yang bisa datang. Jika itu masalahnya, saya akan segera pergi, kata Duan Lingtian acuh tak acuh dengan ekspresi saya tidak peduli di wajah wanita yang wajahnya berubah serius. Ketika wanita cantik itu mendengar ini, wajahnya sedikit mereda sebelum dia melihat Duan Lingtian lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terus memimpin jalan. Meskipun dia tidak tahu dari mana pemuda ini mendapatkan kepercayaannya, dia tidak memintanya untuk pergi. Karena dia sudah ada di sini, dia mungkin juga membiarkannya mencoba. Dia akan mengabaikan tugasnya jika dia mengusirnya. Di bawah bimbingan wanita cantik itu, Duan Lingtian segera tiba di halaman yang luas di dalam rumah besar klan situ. "Aku akan masuk dulu untuk memberitahu mereka tentang kedatanganmu," kata wanita cantik itu kepada Duan Lingtian dan pergi ke halaman besar tanpa menunggu jawaban Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian berdiri di dekat pintu, matanya bersinar cerah. Manajer rumah bagian dalam dari situ klan juga tidak sederhana, basis kultivasinya berada di Paramount Saint Rudiment Stage. Getaran yang dia berikan padaku tidak berbeda dengan wakil pemimpin sekte-sekte penerangan bulan. Dia pasti sudah berada di Imminent Saint Stage. Jika sebelumnya,
Duan Lingtian akan sedikit lebih berhati-hati mengetahui wanita cantik itu berada di imminent Saint Stage. Namun, saat ini, dia merasa acuh tak acuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin tidak ada seorang pun di bawah Saint Stage yang cocok untuknya bahkan jika dia tidak menggunakan Jasper Celestial Sword. Segera setelah itu, wanita cantik itu keluar lagi dengan seorang lelaki tua. Orang tua itu memiliki rambut putih penuh dan mengenakan jubah putih yang bersih dan rapi. Dia tampil anggun dan anggun. Setiap langkah yang dia ambil terlihat sangat alami di mata Duan Lingtian. Sampai batas tertentu, dia bahkan merasa sedikit tertekan oleh lelaki tua itu. Pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Ketika Duan Lingtian melihat betapa hormat dan rendah hati wanita cantik itu kepada lelaki tua itu, ditambah dengan tekanan yang dia rasakan, tidak sulit baginya untuk mengetahui kekuatan lelaki tua itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Tempat ini tampak seperti kediaman Tuan Muda Agung dari klan Situ. Mengapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage ada di sini? Dalam kekuatan tingkat ketujuh seperti klan Situ, mereka biasanya memiliki beberapa pembangkit tenaga listrik Saint Stage paling banyak. Wajar bagi Duan Lingtian untuk terkejut dengan kehadirannya di sini. Ini Penatua Ho, kata wanita cantik itu kepada Duan Lingtian segera setelah lelaki tua itu muncul. Penatua Ho, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya pada lelaki tua itu sebagai bentuk sapaan. Sebelum lelaki tua itu bisa menjawab, wanita cantik itu mengingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara, sedikit kekesalan terdengar dalam suaranya. Penatua Ho adalah penatua tertinggi dari klan Situ jadi tolong lebih hormat. Manajer Fu, tidakkah kamu pikir kamu sedikit mengendalikan? Tujuan kunjungan saya adalah untuk membantu klan Situ. Jadi bagaimana jika Penatua Ho adalah penatua tertinggi klan Anda? Jangan bilang Anda mengharapkan saya untuk membungkuk dan berlutut. Duan Ling berkata dengan keras dan belak-belakan tanpa menahan diri saat dia melirik wanita itu dengan acuh tak acuh. Anda, jelas wanita cantik itu tidak mengharapkan Duan Lingtian mengucapkan kata-kata seperti itu dengan lantang. Wajahnya segera menjadi gelap saat matanya berkilat dingin. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Duan Lingtian menyeringai. Sejak Duan Lingtian memasuki klan Situ, dia sudah memutuskan untuk menstabilkan posisinya di Windfall Nation melalui klan Situ. Agar dianggap penting, ia harus menjaga martabatnya. Dengan kekuatan dan bantuan yang dimilikinya, dia memang memiliki kualifikasi untuk bertindak sedemikian rupa di depan klan seperti klan Situ. Sementara itu, Duan Lingtian tidak lagi melirik wanita cantik itu. Sebaliknya, dia menatap pria tua di depannya. Dia melihat senyum yang tidak bisa dijelaskan telah merayap ke sudut mulut lelaki tua itu. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia langsung menjadi waspada begitu dia melihat senyum itu. Ledakan. Pada saat ini, bumi mulai bergetar disertai dengan suara ledakan. Duan Lingtian merasakan angin kencang menyapu ke arahnya. Itu bertiup begitu kuat sehingga ada suara ratapan. Aroma harum mengiringi angin kencang. Wewangian ini tidak asing bagi Duan Lingtian. Itu datang dari manajer Fu, manajer rumah bagian dalam, wanita cantik mengikuti di belakang lelaki tua itu. Langkah tiba-tiba manajer Fu benar-benar di luar dugaan Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian bukanlah orang yang lemah. Menghadapi serangan mendadak manajer Fu, lengan kanannya berkedut sedikit sebelum dia melepaskan kekuatan kasarnya. Ketika energi sejati menembus 99 Saint Veins ke dalam tinjunya yang kuat meninju untuk memenuhi telapak tangan halus manajer Fu yang telah dia dorong untuk menang. Dorongan halus telapak tangan menyerbu ke arahnya dengan tiba-tiba seolah-olah itu telah berubah menjadi kipas daun ketail raksasa. Dia ingin mengirim Duan Lingtian terbang dengan dorongan telapak tangannya. Tangan besi itu berdebat dengan lawannya, lebih banyak bertahan daripada menyerang. Itu bertemu dengan telapak tangan wanita cantik itu tanpa rasa takut. Pada saat itu, tinju dan telapak tangan bertabrakan. Bang! Ledakan gemuruh lainnya bergema di udara. Duan Lingtian dan manajer Fu akhirnya bertunangan. Pertarungan mereka tidak melibatkan penggunaan teknik dari Saint Great Martial Tactics, True Energy Consolidated Weapon, True Energy Consolidated Beast, True Energy Consolidated Territory atau bahkan Saint Weapon. Mereka berjuang hanya menggunakan energi sejati mereka. Secara alami, dalam kasus Duan Lingtian, itu bukan hanya energi sejati. Setelah membuat terobosan ke tahap Paramount Saint Rudiment, tubuh fisiknya sekali lagi berubah, dan energi yang dimilikinya sekarang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya.
Karena fakta bahwa dia baru saja menembus ke tahap Paramount Saint Rudiment belum lama ini, dia tidak memiliki keuntungan apapun dalam hal energi sejati. Meskipun dia memiliki 99 Saint Veins untuk membawa energi sejatinya, dia lebih banyak bertahan daripada menyerang. Ini karena sebelum dia memiliki kesempatan untuk bergerak, Manager Fu telah mengumpulkan energi sejatinya di telapak tangannya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dalam serangannya yang seperti badai. Karena alasan ini, 99 Saint Veins-nya tidak memberinya keuntungan sama sekali. Saat gelombang udara menyapu secara tirani dari tempat mereka bertabrakan, ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah saat dia berdiri terpaku di tempat yang sama. Seolah-olah dia adalah gunung yang tak tergoyahkan, bahkan tidak bergerak satu inci pun. Di sisi lain, Manager Fu yang awalnya terlihat percaya diri telah kehilangan kepercayaan dirinya. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang. Dia hanya berhasil berhenti setelah terbang beberapa meter jauhnya, tampak menyedihkan. Faktanya, Duan Lingtian telah menunjukkan belas kasihan. Jika tidak, dia akan berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan. Bolehkah aku masuk sekarang? Setelah mengalahkan Manager Fu, Duan Lingtian bahkan tidak memandangnya. Sebagai gantinya, dia menatap lelaki tua itu, Situ Hou, penatua tertinggi klan, yang berdiri tidak jauh dari awal hingga akhir. Dia bahkan tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa lelaki tua itu yang meminta Manager Fu untuk menyerang. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertindak sembrono di depan lelaki tua itu. Tentu saja, ketika Situ Hou mendengar kata-kata Duan Lingtian, dia mengangguk seolah-olah dia tidak sadar dia telah dilihat. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, dia langsung melangkah ke halaman besar. Situ Hou mengikutinya. Pada saat yang sama, dia melirik Manager Fu yang tampak pucat. Ini tidak ada hubungannya denganmu lagi. Baiklah, jawabnya sopan. Namun, sebelum dia pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat siluet Duan Lingtian. Sedikit ketakutan dan ketidakpercayaan muncul di matanya. Aku yakin dia bukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, tapi dia jelas lebih kuat dariku. Mungkinkah dia pembangkit tenaga listrik peringkat surga? Saat Manager Fu memikirkan hal ini, matanya langsung menyala. Peringkat surga adalah peringkat yang berharga di tanah suci Dao Marsial. Itu biasanya diciptakan oleh kekuatan kelas 5. Dengan kata lain, peringkat surga mencakup seluruh bagian tanah. Lebih tepatnya, itu menutupi semua pembangkit tenaga listrik di puncak Saint Rudiment Stage yang berada di sebidang tanah. Ada 100 orang di peringkat surga. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat di puncak Saint Rudiment Stage dan hanya selangkah lagi untuk memasuki Saint Stage. Dikatakan bahwa orang terlemah di Heaven Ranking memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 3 pembangkit tenaga listrik Imminent Saint Stage biasa pada saat yang sama. Jika Duan Lingtian mengetahui tentang keberadaan peringkat surga, dia pasti akan heran karena itu mirip dengan peringkat bumi di 9 aliansi sekte. Perbedaannya adalah peringkat bumi adalah peringkat pembangkit tenaga listrik di puncak tahap penumpahan fana sedangkan peringkat surga adalah peringkat pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Saint Rudiment. Sebenarnya, peringkat bumi adalah tiruan dari peringkat surga. Di Dao Martial Saint Land, ada banyak tempat yang mirip dengan distrik 9 aliansi sekte. Adapun pasukan kelas 5, meskipun ada banyak dari mereka di tanah suci Dao Martial, hanya ada sekitar beberapa lusin dari mereka. Bahkan jika setiap kekuatan kelas 5 memiliki peringkat surga mereka sendiri, hanya ada beberapa lusin peringkat surga di tanah suci bela diri Dao. Berdasarkan ini, orang dapat melihat betapa pentingnya peringkat surga. Semua pembangkit tenaga listrik yang diperingkat di Heaven Ranking adalah yang terbaik di Saint Rudiment Stage. Justru karena sikap Manager Fu ini berubah total ketika dia curiga bahwa Duan Lingtian adalah pembangkit tenaga listrik peringkat surga. Pada saat ini, ketika dia mengingat wajah tampan yang hampir sempurna, pipinya tiba-tiba memerah. Seolah-olah dia adalah seorang gadis pemalu di musim semi. Secara alami, Duan Lingtian tidak tahu tentang perubahan sikap Manager Fu dan dia juga tidak ingin mengetahuinya. Pada saat ini, dia memasuki kamar Tuan Muda Agung bersama Situ Hou, penatua tertinggi klan Situ. Ruangan itu polos. Duan Lingtian merasa sulit untuk percaya bahwa ini adalah kamar penerus klan Situ. Fakta ini saja membuat Duan Lingtian merasa kurang menyukai Tuan Muda Agung dari klan Situ. Pada saat yang sama, Duan Lingtian akhirnya melihat Tuan Muda Agung dari klan Situ, Situ Hang. Dia sedang berbaring di tempat tidur. Situ Hang memiliki wajah yang tampan namun lembut. Saat ini,
wajahnya sepucat selembar kertas. Tanda laba-laba hitam di antara alisnya tampak mengerikan. Ketika Duan Lingtian memasuki ruangan dengan Si Tu Hang telah berjuang untuk duduk. Berdasarkan itu, orang bisa melihat betapa lemahnya dia. Seolah-olah dia seperti orang biasa tanpa basis kultivasi. Kakek Ho, dia pertama kali menyapa Si Tu sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Duan Lingtian. Dia menggerakkan bibirnya yang pucat, bertanya, dan ini adalah tuan yang ada di sini untuk melihatmu. Si Tu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Si Tu Hang. Matanya ramah saat berbicara dengannya. Aku sudah menyerah, jadi kenapa kalian semua masih? Si Tu Hang menghela nafas. Jangan menyerah sampai akhir, kata Si Tu dengan sungguh-sungguh. Baik, Si Tu Hang mengangguk sebelum menatap Duan Lingtian dengan senyum paksa di wajahnya. Tolong, bab 1568, Pelaku Sejati. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Pandangan objektif Si Tu Hang telah mempengaruhi Duan Lingtian sampai batas tertentu. Faktanya, ketika dia pertama kali masuk dan melihat tanda laba-laba hitam di antara alis Si Tu Hang, dia yakin 90% itu adalah prasasti setan laba-laba apotik. Secara alami, dia tidak bisa 100% yakin sampai dia memeriksanya menggunakan energi spiritualnya. Tenang, Duan Lingtian memberitahu Si Tu Hang dengan suara yang sangat lembut sehingga memberikan perasaan bahwa seseorang bermandikan angin musim semi. Pada saat wajah Si Tu Hang rileks, energi spiritual Duan Lingtian dengan cepat menyapu dan memasuki tempat di antara alis Si Tu Hang secara instan. Lebih tepatnya, itu memasuki tanda laba-laba hitam di tempat di antara alis Si Tu Hang. Ahahaha, begitu energi spiritual Duan Lingtian memasuki tempat di antara alis Si Tu Hang menjerit nyaring dan segera merosot ke depan. Apa yang sedang kamu lakukan? Ketika Si Tu yang berdiri di samping melihat pemandangan ini, dia tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya, ekspresinya berubah saat dia memelototi Duan Lingtian. Namun, Duan Lingtian mengabaikannya begitu saja. Senyum tipis tapi percaya diri sudah muncul di sudut mulutnya. Tidak diragukan lagi bahwa Si Tu telah melihat senyum Duan Lingtian. Hatinya tersentak. Jangan bilang dia punya cara. Karena Duan Lingtian telah muncul di depannya, dari caranya dengan mudah menekan manajer rumah bagian dalam dari klan Situ dan sikapnya saat memeriksa penyakit Si Tu Hang, Si Tu merasa sulit untuk melihat melalui pemuda ini. Meskipun dia tahu pemuda itu bukan pembangkit tenaga listrik Saint Stage, dia tampak lebih misterius daripada pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kamu punya cara? Situ bertanya dengan sungguh-sungguh setelah menarik napas dalam-dalam. Namun, Duan Lingtian terus mengabaikannya. Sebagai gantinya, dia pindah ke sisi tempat tidur dan mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan ibu jarinya untuk menekan tanda laba-laba hitam di antara alis Si Tu Hang. Detik berikutnya, orang bisa melihat tanda laba-laba hitam di antara alis Si Tu Hang mulai sedikit memudar. Meski hanya memudar sedikit, Si Tu yang tadi memperhatikan dengan ama bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, dia telah mendapatkan jawaban yang dia inginkan bahkan tanpa Duan Lingtian menjawabnya. Senyum tulus segera muncul di wajahnya. Tepat ketika Duan Lingtian mundur selangkah, Si Tu Hang bangun. Wajah pucatnya tampak sedikit lebih baik. Apa yang terjadi? Kenapa aku merasa jauh lebih baik sekarang? Si Tu Hang bertanya dengan linglung. Segera setelah itu, seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Itu kamu. Siapa lagi kalau bukan aku? Jangan bilang itu Penatua Ho. Secara alami, Duan Lingtian tahu apa yang dimaksud Si Tu Hang. Dengan senyum acuh tak acuh, dia berkata, aku kira-kira punya ide tentang apa yang salah, tidak sulit bagiku untuk memecahkan prasasti iblis yang kau kutuk. Namun, kita akan membutuhkan beberapa item. Karena kamu berasal dari klan Situ, tidak akan sulit bagimu untuk menemukan itemnya. Ketika Duan Lingtian masih berbicara, Si Tu Hang sudah tercengang, menyebabkan dia tidak dapat fokus pada bagian akhir dari kata-kata Duan Lingtian. Meskipun dia tidak tahu apa itu prasasti iblis, dia samar-samar bisa menebak itu ada hubungannya dengan kondisi tubuhnya. Yang lebih penting adalah pemuda berbaju ungu ini sepertinya mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkannya. Saat ini, Si Tu Hang merasa seolah-olah dia naik ke surga setelah berada di neraka. Faktanya, dia telah jatuh dalam keputusasaan setelah melalui semua rasa sakit dan siksaan sebelumnya. Namun,
Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa setelah beberapa master prasasti bintang 4 yang unggul dalam pil pemurnian menyimpulkan bahwa dia tidak akan hidup sampai bulan depan, secercah harapan akan bersinar padanya sekarang. Sinar harapan ini langsung menghilangkan semua bayangan di hatinya. Jika seseorang bisa hidup, siapa yang ingin mati? Selain itu dalam kondisi yang meragukan. Apa prasasti iblis itu? Situ Hou yang berdiri di samping bertanya, bingung. Prasasti iblis adalah sejenis prasasti suci, namun, tidak seperti prasasti suci biasa, ini adalah prasasti suci yang digunakan untuk menyakiti orang lain. Ini juga merupakan prasasti Sein satu kali. Ini mirip dengan jimat Dao dalam hal ini, jawab Duan Lingtian segera. Sebenarnya ada prasasti suci seperti itu. Situ Hou tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini pertama kalinya saya mendengar ini. Namun, mengapa Little Hang memiliki prasasti iblis ini? Situ Hou bertanya, bingung. Karena prasasti iblis adalah prasasti suci, seseorang juga harus menuliskannya, biasanya tersembunyi di dalam senjata suci, dan itu dapat menyatu sempurna dengan prasasti suci biasa, membuatnya tidak terlihat. Selain itu, begitu seseorang bersentuhan dengan prasasti iblis yang tertulis di prasasti suci untuk jangka waktu tertentu, energi prasasti iblis akan sepenuhnya melekat pada orang yang telah menyentuh senjata suci, jawab Duan Lingtian dengan tenang dan percaya diri. Semua informasi ini berasal dari token giok yang berisi seni prasasti aneh. Namun, token giok hanya menyebutkan prasasti iblis dan cara memecahkannya. Itu tidak menentukan bagaimana cara menuliskannya. Selain itu, menurut token giok, ada banyak jenis prasasti iblis dan yang dicatat dalam token giok hanyalah yang sederhana dan umum ditemukan. Prasasti setan laba-laba apotik adalah prasasti setan bintang 2 jadi itu umum dan sederhana. Senjata suci. Ketika Situ Hou dan Situ Hang mendengar kata-kata Duan Lingtian, mereka bertukar pandang. Ketidakpercayaan terlihat di kedua mata mereka. Setelah hening sejenak, Duan Lingtian bertanya tanpa berbelit-belit, saya mendengar Tuan Muda Situ menjadi seperti ini setelah menerima senjata suci yang diberikan Kaisar kepada Anda. Situ Hou terdiam, tidak mungkin itu Paman. Situ Hang berkata dengan pasti sambil menggelengkan kepalanya. Paman, yang dia sebutkan tidak diragukan lagi adalah Kaisar Negara Windfall. Bisakah kamu menunjukkan padaku senjata suci? Duan Lingtian bertanya padanya. Meskipun Duan Lingtian belum sepenuhnya menyembuhkannya, itu adalah fakta bahwa dia telah menyembuhkannya sedikit. Karena alasan ini, Situ Hang telah sepenuhnya menganggap Duan Lingtian sebagai penyelamatnya di dalam hatinya. Itu sebabnya dia sangat kooperatif. Yang ini, dengan mengangkat tangannya, dia mengeluarkan tombak sepanjang 7 kaki dan memberikannya kepada Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian memegang tombak, dia bisa langsung merasakan keunikannya. Tepatnya, dia bisa merasakan keunikan dari bahan yang ditempanya. Rasa dingin yang masuk ke tangannya begitu menggelegar hingga terasa seperti menembus tulang-tulangnya. Kemudian, Duan Lingtian mengalihkan pandangannya ke tubuh tombak itu. Dia bisa melihat 3 prasasti Sein di tombak. Dia mengenali 3 prasasti suci. Mereka adalah 3 prasasti Sein bintang 3. Sejauh yang dia tahu, tombak milik Situ Hang ini memiliki prasasti bintang 4. Karena tidak pada tubuh, itu harus di ujung tombak. Seperti yang dia duga, dia menemukan prasasti bintang 4 di ujung tombak. Ini adalah pertama kalinya dia melihat senjata suci bertuliskan prasasti bintang 4 setelah datang ke tanah suci Dao Marsial. Bahkan kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, tidak dapat menulis prasasti bintang 4. Tentu saja, ini bukan karena pencapaiannya dalam seni prasasti suci tidak cukup mendalam. Itu karena basis kultivasinya tidak cukup tinggi. Jika kakak laki-lakinya menerobos ke Sein Stage, energi spiritualnya akan meningkat. Pada saat itu, tidak akan sulit baginya untuk menuliskan prasasti Sein bintang 4. Selama basis kultivasinya membuat terobosan, kakak laki-lakinya akan menjadi master prasasti bintang 4. Apakah ada masalah? Situ Hang tidak bisa tidak bertanya. Namun, Duan Lingtian tidak menjawabnya. Semua perhatiannya terfokus pada prasasti bintang 4 di ujung tombak. Dia tidak bisa mengidentifikasi apa jenis prasasti bintang 4 Sein itu. Seiring berjalannya waktu, setelah dia memeriksanya dengan cermat, dia akhirnya menemukan sesuatu di lurik prasasti Sein bintang 4. Luriknya sangat tipis, tetapi tidak bisa lepas dari pemeriksaan energi spiritualnya. Seperti yang diharapkan, itu adalah prasasti iblis. Seringai muncul di wajah Duan Lingtian.
Duan Lingtian berbalik untuk melihat Situ Hang dan bertanya, kamu mengatakan bahwa tidak mungkin Kaisar akan menyakitimu. Ya, Situ Hang mengangguk dengan percaya diri. Kesampingkan fakta bahwa dia adalah pamanku, dengan posisinya saat ini, tidak ada alasan baginya untuk menyakitiku sama sekali. Selain itu, ketika Situ Hang mencapai akhir kalimatnya, rona merah muncul di wajahnya yang pucat. Itu membuatnya tampak seperti gadis muda yang pemalu. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Duan Lingtian mengerutkan kening karena hukuman Situ Hang yang belum selesai ketika Situ Hou menimpali. Jika Little Hang tidak bertemu dengan insiden malang ini, dia akan menikahi Putri Qiu Ming paling lama 6 bulan. Pernikahan ini bahkan secara pribadi diberikan oleh Kaisar. Putri Qiu Ming juga merupakan putri tunggal Kaisar saat ini. Duan Lingtian akhirnya mengerti. Dalam hal itu, Kaisar memang tidak punya motif untuk menyakiti Situ Hang. Sebagai putri tunggalnya, Kaisar tentu saja sangat mencintai Putri Qiu Ming. Mustahil dia akan memberi mereka pernikahan dan membunuh calon suami dari putrinya sendiri. Lagi pula, sama seperti era kuno dunia tempat dia berasal, integritas dan reputasi seorang wanita sangat penting. Itu bukan masalah bercanda. Jika bukan Kaisar, kemudian, prasasti iblis ini harus ditulis nanti. Duan Lingtian memandang Situ Hang dan bertanya, setelah Kaisar menganugerahkan tombak itu kepadamu, apakah kamu meminjamkannya kepada orang lain? Bahkan jika itu adalah master prasasti suci penggarap iblis yang brilian, itu masih akan memakan waktu sehari semalam untuk menuliskan prasasti iblis. Lagi pula, tidak seperti prasasti suci biasa, prasasti iblis adalah prasasti suci sekali pakai dengan tujuan untuk menyakiti orang lain. Itu benar, Little Hang, apakah kamu meminjamkannya kepada siapapun setelah menerima tombak? Situ Hou juga bertanya. Sebelum Situ Hang membuka mulutnya, Duan Lingtian dan Situ Hou yang perhatiannya sama-sama tertuju padanya telah mendapatkan jawaban mereka. Ketika kata-kata Duan Lingtian dan Situ Hou keluar dari mulut mereka, ekspresi Situ Hang berubah drastis. Ada sedikit perjuangan di matanya sebelum berubah menjadi kebingungan dan kemudian kemarahan. Siapa itu? Situ Hou bertanya dengan dingin saat matanya menjadi dingin. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa seolah-olah suhu di dalam ruangan telah turun. Ini benar-benar berbeda dari orang biasa ketika pembangkit tenaga listrik Saint Stage marah, gumam Duan Lingtian pada dirinya sendiri. Situ Zuo, Situ Hang menghela nafas. Seperti yang diharapkan, itu benar-benar dia. Wajah Situ Hou langsung murung. Beraninya dia, saya akan membawanya ke aula penegakan sekaligus. Saat dia selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Kakek Hou. Tunggu sebentar, suara Situ Hang dan Duan Lingtian terdengar hampir bersamaan saat mereka memanggil Situ Hou. Hah? Situ Hou memandang Situ Hang dan Duan Lingtian dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa mereka berdua memanggilnya serempak seolah-olah mereka mencoba menghentikannya. Bab 1569, Istana Yuan Punggungan Selatan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Kakek Hou, kami tidak punya bukti. Situ Hang tersenyum kecut. Bukankah kita memiliki tuan ini? Situ Hou memandang Duan Lingtian. Jelas dia memiliki keyakinan pada Duan Lingtian. Tentu, ini karena teknik Duan Lingtian yang meringankan penyakit Situ Hang yang telah meyakinkannya. Masalah yang membingungkan Master Prasasti Bintang 4 di istana sebenarnya diselesaikan oleh pemuda ini. Menurut guru ini, tampaknya prasasti iblis sangat langka. Selain itu, jejak yang ditinggalkannya juga dapat diabaikan. Fakta bahwa guru berhasil menemukannya dan mengidentifikasinya sebagai prasasti iblis adalah karena dia berpengetahuan luas. Namun, yang lain mungkin tidak mempercayai kata-katanya. Situ Hang menyuarakan kekhawatirannya. Selama dia bisa memperlakukanmu, mengapa kamu takut mereka akan meragukanmu? Situ Hou berpikir sebaliknya. Bahkan jika dia bisa mengobatiku, mereka masih bisa menyangkal keberadaan prasasti iblis. Lagi pula, jika guru tidak memberitahu kita tentang hal itu, kita berdua masih tidak akan menyadari keberadaannya di dunia ini. Faktanya, Situ Zhou mungkin menggunakan kesempatan ini dan mengklaim bahwa saya memfitnahnya. Situ Hang menghela nafas. Tuan muda Situ benar, kita tidak boleh bertindak gegabah, bahkan jika kita ingin menangkap Situ Zhou, kita perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan masalah ini. Duan Lingtian akhirnya menimpali. Meskipun dia tidak tahu siapa Situ Zhou, dari sikap Situ Hang dan Situ Hou sebelumnya, jelas mereka yakin Situ Zhou ada hubungannya dengan Situ Hang yang dikutuk dengan prasasti iblis.
Anda ada benarnya, Guru. Situ Hang mengangguk setuju. Dia berjuang saat dia turun dari tempat tidurnya dan membungkuk kepada Duan Lingtian, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih, Guru, karena telah membantu saya. Kalau tidak mungkin saya akan hidup untuk melihat bulan depan. Petik 2. Meskipun pemuda berbaju ungu itu belum sepenuhnya menyembuhkannya, kondisinya telah meningkat pesat berkat tangannya yang ajaib. Sama-sama, Tuan Muda Situ. Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh. Bolehkah saya tahu nama Anda, Guru? Situ Hang bertanya dengan sopan. Duan Lingtian. Di bawah tatapan Situ Hang dan Situ Ho, Duan Lingtian tersenyum sebagai tanggapan. Dia cukup menyukai Tuan Muda Agung dari klan Situ. Setelah menjalani 2 kehidupan, Duan Lingtian memiliki caranya sendiri dalam menilai orang. Dia bisa melihat Situ Hang adalah orang yang berhati terbuka dan jujur, tidak seperti anak-anak kaya biasa yang tidak berguna. Oh, jadi itu Tuan Duan. Situ Hang hanya berdiri sesaat sebelum wajahnya mulai pucat kembali karena belum sepenuhnya pulih. Little Hang, istirahatlah sebentar, Situ Ho menimpali ketika dia melihat ini. Baiklah, jawab Situ Hang setelah dia menyapa Duan Lingtian. Dia tersenyum meminta maaf sebelum naik kembali ke tempat tidur untuk berbaring. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan Situ Ho meninggalkan ruangan dan kembali ke halaman besar. Tuan Duan, saya minta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Situ Ho meminta maaf segera setelah mereka keluar. Dia jelas mengacu pada insiden ketika dia memerintahkan manajer Fu, manajer rumah bagian dalam, untuk menguji Duan Lingtian. Saya mengerti, Anda hanya khawatir tentang Tuan Muda Situ, Penatua Ho, jawab Duan Lingtian. Saat Situ Ho mendengar jawaban Duan Lingtian, sebuah senyuman langsung muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu-ragu, jika saya boleh, Tuan Duan, apakah Anda pembangkit tenaga listrik peringkat surga? Pembangkit tenaga listrik peringkat surga. Duan Lingtian juga bingung saat melihat Situ Ho menatapnya. Apa itu? Dia pernah mendengar tentang peringkat bumi sebelumnya, tapi apa itu peringkat surga? Tuan Duan, kamu tidak tahu tentang peringkat surga? Situ Ho tahu Duan Lingtian tidak berpura-pura berdasarkan reaksinya. Matanya melebar karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya saya mendengarnya, jawab Duan Lingtian. Saya pernah mendengar tentang peringkat bumi. Ini adalah peringkat untuk pembangkit tenaga listrik di puncak tahap penumpahan fana. Peringkat bumi dan peringkat surga berada pada level yang sama sekali berbeda. Di tanah suci Dao Martial, ada banyak peringkat bumi, tetapi hanya ada beberapa lusin peringkat surga. Situ Ho menggelengkan kepalanya. Bisakah Anda menjelaskan lebih banyak tentang ini kepada saya? Setelah mendengar kata-kata Situ Ho, Duan Lingtian mulai tertarik pada peringkat surga. Dia belajar lebih banyak tentang peringkat surga melalui Situ Ho. Itu adalah peringkat yang hanya bisa dibuat oleh kekuatan kelas 5 di area di bawah kendali mereka untuk pembangkit tenaga listrik di puncak Saint Rudiment Stage. Meskipun Windfall Nation adalah Saint Nation kelas 6, itu berada di bawah kekuatan kelas 5 yang disebut Southern Ridge Yuan Mansion. Di tanah yang diperintah oleh Southern Ridge Yuan Mansion, ada total 11 kekuatan kelas 6. Windfall Nation adalah salah satunya. Karena alasan ini, pembangkit tenaga listrik di puncak Saint Rudiment Stage yang memasuki Heaven Ranking semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Rudiment Stage teratas di tanah yang diperintah oleh Southern Ridge Yuan Mansion. Peringkat surga memiliki 100 orang, dan sangat sedikit orang dari Windfall Nation yang masuk dalam daftar. Saya tidak percaya Anda belum pernah mendengar tentang peringkat surga, Tuan Duan. Saya ingin tahu dari mana Anda berasal. Situ Ho bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya dari distrik 9 Sekte Aliansi, jawab Duan Lingtian jujur. Karena dia akan meminta klan Situ untuk membantu menemukan keberadaan Bai Li Hong, dia tidak perlu merahasiakannya. Distrik 9 Sekte Aliansi. Situ Ho akhirnya mengerti. Aku pernah mendengar tentang tempat itu, letaknya di perbatasan setelah Gurun Selatan. Saya tidak percaya tempat seperti itu akan menghasilkan orang yang luar biasa seperti Anda, Tuan Duan, renung Situ Ho. Penatua Ho, saya ingin tahu siapa Situ Zuo yang Anda dan Tuan Muda Situ sebutkan. Permusuhan apa yang dia miliki dengan Tuan Muda Situ? Duan Lingtian ingin tahu tentang ini. Faktanya, Situ Hang adalah Tuan Muda Agung dari klan Situ dan penerus pemimpin klan dari klan Situ. Mengejutkan bahwa seseorang ingin menyakitinya. Dilihat dari namanya, Situ Zuo jelas merupakan anggota klan. Situ Zuo juga merupakan murid garis dari klan Situ.
Dia juga tuan muda kedua, namun, dia tidak memiliki hubungan darah dengan Little Hang sama sekali. Nah, jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang hubungan darah, saya kira kita harus melacak beberapa lusin generasi ke belakang, jawab Situ Ho tanpa tergesa-gesa. Duan Lingtian mengerti apa yang dimaksud Situ Ho. Situ Hang dan Situ Zuo sama-sama murid garis keturunan, tetapi mereka tidak berasal dari garis keturunan yang sama. Warisan klan Situ tidak ditentukan oleh garis keturunan. Sebaliknya, seleksi dilakukan dengan memilih murid lineal yang paling menonjol dan mengasuhnya untuk menjadi pemimpin klan berikutnya. Pemimpin klan saat ini adalah ayah Little Hang, dan Little Hang memang memenuhi harapan. Itulah mengapa diputuskan dia akan menjadi penerus pemimpin klan, Situ Ho melanjutkan. Namun, di generasi Little Hang, ada orang lain yang sangat luar biasa. Jika Little Hang tidak ada, dia pasti akan menjadi penerus dari pemimpin klan. Orang ini adalah Situ Zuo. Ketika Duan Lingtian mendengar penjelasan Situ Ho, dia akhirnya memahami situasinya. Dia juga tahu untuk alasan apa Situ Zuo ingin membunuh Situ Hang. Tidak diragukan lagi dia ingin menggantikan Situ Hang dan menjadi penerus pemimpin klan Situ Klan. Lagi pula, selama Situ Hang masih hidup, dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Tepat, mata Situ Huo bersinar dingin saat dia berkata dengan suara yang dalam, aku tidak percaya dia gila sejauh ini, dia melanggar hukum klan Situ kita. Hukum pertama klan Situ melarang murid klan saling bertarung. Orang biasa tidak akan bisa melihat prasasti iblis. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Tuan Duan, mohon tinggal di kediaman Little Hang, saya harus memberitahu pemimpin klan terlebih dahulu tentang hal ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah Situ Ho selesai berbicara, dia memerintahkan seorang pelayan di halaman besar untuk mengurus Duan Lingtian sebelum dia pergi. Tuan Duan, tolong ikuti saya. Sebagai Tuan Muda Agung dari klan Situ, tentu saja ada banyak pelayan di halamannya. Setelah mendengar perintah Situ Ho, salah satu dari mereka dengan cepat membawa Duan Lingtian ke kamar kosong. Ruangan itu rapi. Meskipun kosong, itu sangat bersih. Itu jelas sering dibersihkan. Tuan Duan, tolong beritahu saya jika Anda membutuhkan yang lain. Saya akan berada di sini di luar pintu, kata pelayan muda itu sambil menatap Duan Lingtian dengan genit. Meskipun dia tidak tahu apakah pemuda berbaju ungu ini akan mampu menyembuhkan Tuan Muda Agung, itu sudah cukup baginya untuk melihat cara Penatua Huo memperlakukannya. Jika dia bisa membuat seseorang seperti dia jatuh cinta padanya, itu akan menjadi kesempatan baginya untuk terbang ke langit. Duan Lingtian langsung mengabaikannya. Meskipun pelayan itu cukup tampan, dia masih banyak kekurangan jika dibandingkan dengan dua tunangan Duan Lingtian. Aku ingin tahu di mana kakak senior, Paman Feng, dan yang lainnya. Aku harap mereka juga datang ke Windfall Nation, pikir Duan Lingtian dalam hati. Aku akan bertanya kepada pemimpin klan dari klan Situ apakah dia tahu kekuatan kelas 5 yang menampung banyak orang dengan nama keluarga Han. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang dia miliki tentang asal-usul Suenai. Tampaknya sekte tempat Suenai berada adalah klan besar. Bahkan klan Han kuno di benua awan dibangun oleh murid biasa yang meninggalkan klan 10.000 tahun yang lalu. Alasan dia mencurigai klan di belakang Suenai adalah sekte kelas 5 adalah karena batu suci yang diberikan Suenai kepadanya sebelumnya. 90% dari Saint Stone itu adalah Saint Stone kelas 5 sedangkan yang tersisa adalah Saint Stone kelas 4. Ini sesuai dengan deskripsi cadangan Saint Stone kelas 5. Biasanya, cadangan Saint Stone kelas 5 dikendalikan oleh sekte kelas 5. Duan Lingtian duduk dengan tenang di tempat tidur. Dia tidak terburu-buru ke pagoda indah 7 harta karun untuk berkultivasi. Ini karena dia tahu dia tidak akan bisa berkultivasi lama bahkan jika dia memasukinya. Seperti yang Duan Lingtian perkirakan, tidak lama setelah dia duduk, suara pelayan bergema dari luar. Tuan Duan, pemimpin klan ada di sini. Silakan keluar. Inilah alasan Duan Lingtian tidak memasuki pagoda indah 7 harta karun untuk berkultivasi. Dia sedang menunggu pemimpin klan dari klan Situ untuk mengunjunginya. Sebagai ayah kandung Situ Hang, tentu saja, dia akan datang untuk memastikan hal ini ketika dia mengetahui seseorang dapat mengobati penyakit aneh putranya. Ini adalah beban menjadi orang tua. Tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Duan Lingtian berjalan keluar dari kamar dan melihat Situ Ho lagi. Seorang pria parubaya dengan tubuh rata-rata berada di sebelah Situ Ho. Dia mengenakan jubah biru. Dia tampan. Dia memiliki alis lurus yang gagah,
memancarkan aura dan wibawa seorang pemimpin. Jelas dia adalah pemimpin klan dari klan Situ, Situ Hao. Bab 1570, Situ Zuo. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tuan Duan, meskipun Duan Lingtian tampak sangat muda, Situ Hao, pemimpin klan Situ Klan, tidak berani mengendur sama sekali ketika bertemu dengannya. Suaranya dipenuhi rasa hormat ketika dia berbicara. Ketika Duan Lingtian pertama kali melihat Situ Hao, dia tahu Situ Hao juga merupakan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Pemimpin klan Situ, Duan Lingtian mengangguk sebagai tanggapan atas sapaan Situ Hao. Meskipun Situ Hao adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage, Duan Lingtian masih tidak merasakan tekanan darinya. Dia mungkin hanya seorang penggarap bela diri Saint Rudiment Stage, tetapi dia telah membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage sebelumnya. Secara alami, dia tidak akan kehilangan ketenangannya di depan pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Kesan Situ Hao tentang Duan Lingtian telah meningkat beberapa tingkat karena sikapnya yang tidak rendah hati atau sombong. Sebelumnya, dia mengira Situ Hao melebih-lebihkan ketika dia berbicara tentang Duan Lingtian. Namun, dia bisa melihat sekarang bahwa Situ Hao mengatakan yang sebenarnya, dia tidak melebih-lebihkan. Pemuda bernama Duan Lingtian ini memang luar biasa. Tuan Duan, saya mendengar dari Penatua Hao bahwa Anda akan membutuhkan banyak bahan untuk menyingkirkan anak saya dari prasasti iblis. Saya ingin tahu bahan apa yang Anda butuhkan. Situ Hao bertanya terus terang. Ada rasa urgensi ketika dia berbicara. Awalnya, Situ Hao juga kehilangan semua harapan untuk menemukan obat untuk penyakit aneh putranya. Dia sangat gembira sekarang karena ada harapan. Aku sudah menggambar materi dengan deskripsi di samping. Duan Lingtian menyerahkan kertas berisi sketsa yang telah dia siapkan saat dia menunggu di kamar ke Situ Hao. Semua jenis bahan digambar di atas kertas dengan karakteristik mereka tercantum di sebelahnya untuk membantu mereka mengidentifikasi bahan. Situ Hao melirik sketsa di atas kertas dan menyimpannya seolah-olah itu semacam harta karun. Pada saat yang sama, dia bertanya kepada Duan Lingtian, "Tuan Duan, setelah saya selesai mengumpulkan materi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sepenuhnya menyingkirkan putra saya dari prasasti iblis?" 1 bulan, jawab Duan Lingtian dengan percaya diri, hanya dalam sebulan, aku akan mengembalikanmu tuan muda Situ yang hidup dan menendang, pemimpin klan Situ. 1 bulan, ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian, tidak hanya Situ Hao, tetapi bahkan mata Situ Hao langsung menyala. Situ Hao mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian sebelum dia buru-buru pergi. Jelas Situ Hao pergi mencari materi. Sebelum dia pergi, dia juga berjanji pada Duan Lingtian bahwa dia akan memberinya 2 jimat Dao Bintang 4 selama Situ Hang sembuh. Duan Lingtian tidak terlalu peduli tentang ini. Karena klan Situ telah memberikan kata-kata mereka di depan umum, tentu saja, tidak mungkin mereka akan menarik kembali kata-kata mereka. Kalau tidak, mereka hanya akan menamparkan wajah mereka sendiri. Selain itu, sebelum dia datang ke klan Situ, dia juga telah bertanya-tanya dan mengetahui bahwa baik pemimpin klan dan tuan muda hebat, Situ Hao dan Situ Hang, adalah orang baik dan pujian yang diberikan publik kepada mereka tidak banyak. Yang mengejutkan Duan Lingtian adalah Situ Hao tetap tinggal bahkan setelah Situ Hao pergi. Ada banyak kamar kosong di halaman besar, dan Situ Hao memutuskan untuk tinggal di kamar sebelahnya, secara efektif menjadikan mereka tetangga. Sepertinya Penatua Hao takut aku akan lari. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Beberapa hari telah berlalu saat Situ Hao terus tinggal di halaman besar Situ Hang. Di halaman besar lain di rumah bagian dalam klan Situ, suasananya agak berat. Tuan Duan itu telah tinggal di halaman besar Situ Hang selama beberapa hari. Orang tua Situ Hao itu telah tinggal di sana juga. Seorang pemuda murung berjalan mondar-mandir sambil bergumam pada dirinya sendiri. Matanya bersinar dingin. Jangan bilang bahwa Tuan Duan atau sesuatu yang sebenarnya mampu menyingkirkan prasasti iblis untuk Situ Hang. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi pemuda muram itu berubah menjadi serius. Dia langsung berjalan ke ruang tamu di halamannya yang luas untuk mencari tamu yang tinggal di sana. Tamu yang tinggal di ruang tamu adalah seorang pria berpakaian hitam mengenakan topeng meringis. "Tuan muda Zuo, apakah ada alasan Anda datang untuk mencari saya?" Pria bertopeng itu bertanya. Dari kata-kata pria bertopeng itu, terlihat jelas pemuda murung ini adalah tuan muda kedua dari klan Situ, Situ Zuo. "Apakah kamu yakin tidak ada yang bisa memecahkan prasasti iblismu?"
Situ Zuo bertanya dengan suara yang dalam. Tentu saja, pria bertopeng itu menjawab dengan percaya diri, meskipun prasasti iblis saya bukan prasasti iblis tingkat tinggi, saya yakin sangat sedikit yang dapat memecahkan prasasti iblis saya di area di bawah kendali Istana Yuan Punggung Selatan. Mereka yang mampu memecahkan prasasti tidak berada di Windfall Nation. Petik 2. Tahukah Anda bahwa baru-baru ini, seseorang telah pergi untuk melihat Situ Hang dan sekarang tinggal di tempatnya. Selain itu, Situ Hou tua itu juga telah tinggal di sana, kata Situ Zuo dengan suara yang dalam. Saya curiga, orang itu punya cara untuk memecahkan prasasti iblis di Situ Hang. Mustahil, pria bertopeng itu bersikeras. Lalu bagaimana kamu menjelaskan situasi ini? Jika dia tidak punya cara, dia akan lama meninggalkan klan Situ, kata Situ Zuo. Ketika pria bertopeng mendengar ini, dia terdiam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, cari kesempatan, dan aku akan mengikutimu untuk melihat Situ Hang. Setelah aku melihatnya, aku akan dapat memastikan apakah orang itu mampu menghancurkan prasasti iblis atau tidak. Petik 2. Kurasa ini satu-satunya cara sekarang, jika orang itu benar-benar mampu memecahkan prasasti iblis di Situ Hang, usaha kita kali ini benar-benar akan sia-sia. Wajah Situ Zuo berubah semakin serius seiring berjalannya waktu. Setelah beberapa hari, Situ Zuo tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya ketika dia mengetahui pengunjung itu masih tinggal di tempat Situ Hang. Dia membawa pria bertopeng itu untuk berkunjung ke Situ Hang dengan alasan ingin mengunjungi kakaknya. Setelah bertemu Situ Hang, ekspresi pria bertopeng di bawah topeng itu langsung berubah. Ini karena dia menemukan kondisi Situ Hang telah banyak membaik. Energi dari prasasti iblis juga telah banyak memudar. Siapa sebenarnya Tuan Duan itu? Dia sebenarnya mampu menghancurkan prasasti iblisku. Pria bertopeng itu langsung mentransmisikan suaranya ke Situ Zuo, mengejutkannya. Sedikit keengganan melintas di matanya. Namun, dia mempertahankan ketenangannya di permukaan. Kakak Hang, sepertinya kamu sudah pulih cukup banyak, Tuan Duan itu benar-benar terampil. Bahkan Master Prasasti Bintang 4 itu bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi orang ini dapat menyembuhkan Anda. Situ Zuo tersenyum pada Situ Hang ketika dia berkata, Saudara Hang, saya sangat berharap Anda akan pulih seperti semula, sesegera mungkin karena saya masih memiliki banyak pertanyaan tentang taktik bela diri untuk ditanyakan kepada Anda. Petik 2. Baik. Situ Hang mengangguk dengan acuh tak acuh sebelum berkata, jika tidak ada yang lain, saya ingin beristirahat sekarang. Setelah Situ Hang mengetahui bahwa Situ Zuo adalah penyebab penyakitnya, dia tidak dapat bertindak secara alami di depannya lagi meskipun dia tidak bermusuhan. Emosinya tidak begitu baik di mana dia masih bisa tersenyum pada seseorang yang ingin membunuhnya. Kakak Hang, aku pergi dulu. Saya akan berkunjung lagi lain kali. Situ Zuo, di sisi lain, tampaknya tidak memperhatikan dinginnya Situ Hang. Setelah dia menjawab sambil tersenyum, dia meninggalkan ruangan. Ketika dia meninggalkan ruangan, dia melihat Situ Hou berdiri di halaman yang luas. Dia dengan cepat menyapanya, Penatua Hou. Sejak kapan ada orang tambahan di sebelahmu? Siapa dia? Situ Hou bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat pria bertopeng di belakang Situ Zuo. Ini adalah teman yang kutemui di luar. Situ Zuo tersenyum sebagai tanggapan. Jika aku tidak salah, dia adalah seorang penggarap iblis, kan? Situ Hou bertanya sambil menatap Situ Zuo. Penggarap iblis. Situ Zuo tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kamu pasti bercanda, Penatua Hou, klan Situ kami memiliki undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun di klan yang diizinkan berteman dengan penggarap iblis. Aku benar-benar tidak memiliki keberanian untuk berteman dengan seorang penggarap iblis. Itu terdengar baik. Situ Hou mengangguk dengan acuh tak acuh. Saya mendengar alasan Broter Hang pulih begitu cepat adalah berkat upaya Guru Duan. Penatua Hou, saya ingin tahu di kamar mana Tuan Duan tinggal. Saya ingin mengunjunginya untuk mengucapkan terima kasih atas nama Saudara Hang, kata Situ Zuo kepada Situ Hou. Sebelum Situ Hou bisa menjawab, salah satu pintu kamar tamu di halaman besar terbuka dengan derit keras saat seorang pemuda berpakaian ungu berjalan keluar. Pemuda ini memiliki alis lurus miring dengan mata yang menyilaukan. Dia tampan dan penuh dengan semangat muda. Dengan hanya melihat, Situ Zuo tidak bisa tidak merasa malu dengan penampilannya yang canggung. Tuan Duan, Situ Hou langsung menyapa pemuda berpakaian ungu itu begitu dia berjalan keluar. Penatua Hou. Duan Lingtian tersenyum sebagai tanggapan sebelum dia duduk di depan meja batu.
Dia mengangkat teko dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri sebelum meminumnya. Dia benar-benar mengabaikan Situ Zuo yang berdiri di samping dan pria bertopeng di belakangnya. Mata pria bertopeng itu bersinar dengan niat membunuh. Apakah pemuda ini yang mampu memecahkan prasasti iblisnya? Tuan Duan, hari baik untukmu. Saya Situ Zuo, ini semua berkatmu. Jika bukan karena Anda, pandangan saudara Hang tidak baik. Jangan khawatir, selama Anda bisa menyembuhkan saudara Hang, klan Situ kami tidak akan memperlakukan Anda dengan tidak adil. Melihat bagaimana Duan Lingtian mengabaikannya, nyala api kemarahan langsung muncul di hati Situ Zuo. Namun, dia menekannya dan tersenyum pada Duan Lingtian saat dia mengungkapkan rasa terima kasihnya. Situ Zuo, Duan Lingtian akhirnya melirik Situ Zuo dan mengangguk seolah-olah dia baru saja menyadari sesuatu. Aku pernah mendengar tentangmu. Anda adalah tuan kedua dari klan Situ. Ketika Duan Lingtian berbicara, dia banyak menekankan kata kedua. Mata Situ Zuo berkilat dingin. Jelas kata-kata Duan Lingtian yang disengaja telah memprovokasi dia. Namun, dia tidak berani bertindak sembarangan ketika dia mengingat Penatua Ho hanya berdiri di samping. Tepat sekali, saya tuan muda kedua klan Situ. Situ Zuo tersenyum sebagai tanggapan. Namun, pada saat yang sama, dia mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi izinkan saya memperingatkan Anda, lebih baik bagi Anda untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Selama Anda berdiri di samping dan menonton, dan memberitahu mereka bahwa Anda tidak tahu cara menyembuhkan Situ Hang, saya bersedia memberi Anda 3 jimat Dao bintang 4. Itu bahkan lebih dari hadiah yang ditawarkan klan Situ. Berdiri di samping dan menonton. Ketika Duan Lingtian mendengar transmisi suara Situ Zuo, dia jelas tercengang. Bingung, dia bertanya melalui transmisi suara. Bukankah Situ Hang kakakmu? Anda meminta saya untuk berdiri di samping dan menonton, Anda ingin dia mati. Berhenti bertingkah bodoh. Karena kamu tahu cara memecahkan prasasti iblis, kamu pasti tahu prasasti iblis dengan sangat baik. Jika aku tidak salah, dia sudah mencurigaiku, kan? Situ Zuo mengirim transmisi suara lain ke Duan Lingtian lagi. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia memiliki segalanya di bawah kendali.